sama-sama merenungkan tentang dosa-dosa kita di masa lalu. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita buang ego dan kesombongan kita. Coba kita sama-sama ingat-ingat kembali hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup. Hari-hari yang pernah kita isi dengan perbuatan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sungguh tak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita adalah para pendosa. Semua kita adalah kotor. Semua kita adalah hina di hadapan Allah. Semua kita penuh dengan aib. Bahkan aib kita ada di sekujur tubuh kita. Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita, sehingga dia merasa tidak perlu mengingat-ingat atau memuhasabahi dirinya. Tidak mungkin ada orang di antara kita yang suci sesuci Rasulullah SAW. Bahkan banyak dari kita yang bahkan sampai hari ini mungkin baru saja melakukan dosa besar kepada Allah. Atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar tetapi kita meninggalkan perintah Allah yang wajib, dan itu sama dengan dosa besar. Maka teman-teman sekalian, mari sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita renungkan, sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah seberapa tahun kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan panggilan-panggilan azan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita hidup hanya dengan pilihan kita sendiri, seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak lagi penting dalam hidup kita? Coba renungkan perjalanan hidup kita. Apa yang telah menjadikan hidup kita berantakan selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hati kita keras sehingga malas melaksanakan sholat? Hal apa yang telah menjadikan rezeki kita sulit dan bahkan menumpuk hutang selama ini? Hal apa yang telah merusak akhlak kita sehingga kita menjadi pemarah selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita menjadi renggang selama ini? Tidak ada hal lain, teman-teman, selain dosa. Dosa satu-satunya penyebab hati kita menjadi keras. Dosa satu-satunya yang menjadikan rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan harta, tetapi kita tidak mendapatkan bahagia. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita berantakan seperti dosa. Dosa yang telah menjadikan kita hubungan dengan orang tua menjadi renggang. Dosa yang telah merusak hubungan keluarga kita. Dosa yang telah menjauhkan kita dari orang-orang solih. Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesia-siaan hidup. Tidakkah kita sadar kalau kita adalah pendosa? Apakah kita merasa tidak punya dosa? Sungguh orang yang sedikit dosanya pasti mudah bagi dia untuk bisa menangis ketika sholat. Apakah kita mudah menangis ketika sholat? Sungguh orang yang sedikit dosanya tidak akan pernah bosan membaca dan mendengar Al-Quran dibacakan. Bagaimana dengan kita? Berapa juz bacaan kita dalam sehari? Tidak mungkin hubungan kita dengan Al-Quran menjadi renggang kecuali penyebabnya karena dosa. Cukuplah itu sebagai bukti, teman-teman, kalau kita adalah pendosa. Tidakkah kita merasa diri kita banyak dosa? Apakah hati kita bergetar ketika nama Allah disebutkan? Itu adalah bukti kalau kita banyak dosa yang menyebabkan hati kita membatu dan mengeras. Tidakkah kita sadar kita banyak dosa, bahwa kita belum mampu benar-benar berbakti dan membalas semua jasa-jasa kedua orang tua kita? Tidak mungkin hubungan kita dengan orang tua menjadi buruk kecuali penyebabnya karena dosa. Tidakkah kita sadar kalau diri kita ini adalah pendosa? Lihatlah berapa sering kita marah dalam satu hari.
Karena sesungguhnya orang yang sedikit dosanya, Allah akan kuatkan kesabarannya dan ditahan amarahnya. Maka teman-teman sekalian, jika semua yang tadi saya sebutkan terjadi dalam hidup kita, kita mudah bosan membaca Al-Quran, kita malas untuk mendirikan sholat, kita jarang ke masjid, kita tidak bisa menahan amarah kita, hubungan kita dengan orang tua tidak baik, nama Allah disebutkan hati kita tidak berasa apapun, maka cukup semua itu menjadi bukti sampai saat ini kita masih menjadi pendosa. Maka marilah teman-teman sekalian, kita akui saja dosa kita. Karena orang yang tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahannya adalah orang sombong di hadapan Allah. Akui saja kalau kita adalah pendosa. Kita adalah pendosa yang butuh ampunan Allah. Itulah alasan kenapa kita ada di tempat ini saat ini. Kita adalah pendosa yang butuh kasih sayang dan perhatian dari Allah. Kita adalah pendosa yang mencoba untuk pulang kembali kepada Allah setelah sekian lama pergi dari Allah. Kita adalah pendosa yang takut jika suatu saat harus kembali kepada Allah. Dan kita masih memikul dosa-dosa kita di punggung kita. Sehingga kita mengetuk pintu rahmat Allah. Ya Rahim, bukakanlah pintu rahmat dan kasih sayangmu untuk kami. Kita mengetuk pintu ampunan Allah. Ya Ghaffar, bukakanlah pintu ampunan untuk kami para pendosa. Kami tidak sanggup pulang bertemu dengan Engkau dengan memikul dosa-dosa. Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh di akhir hayat kami, sehingga kami tidak mampu mengatakan La ilaha illallah, tertahan oleh dosa-dosa. Jangan biarkan kubur kami menjadi sempit, meremukkan tulang belulang kami, gelap gulita, dan tidak ada penolong, tersiksa karena dosa-dosa. Jangan biarkan kami berjalan tanpa alas kaki di padang mahsyar yang panas, seorang diri tertatih beribu-ribu tahun lamanya dan tidak tahu arah kemana, karena kami harus memikul dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah, Rasulullah SAW tidak menoleh ke arah kami di padang mahsyar karena terhalang oleh dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah ketika Rasulullah SAW menyambut umatnya di padang mahsyar, memberikan mereka minuman dari telaga Kausar, tersenyum ke wajah-wajah mereka, bersalaman dengan mereka, memeluk mereka dengan penuh perhatian, dan kami terhalang dari semua kebaikan itu karena dosa-dosa. Kami tidak sanggup ya Allah. Seandainya kami bertemu dengan Nabi di padang mahsyar, kami mencoba untuk tersenyum kepada beliau, sedangkan beliau memalingkan pandangannya dari kami. Karena beliau tidak mengenal kami, karena wajah kami tertutup dengan dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah kami berjalan melintasi siratmu yang panjang, yang membentang di antara lembah-lembah neraka jahanam, sedangkan kami akan tergelincir karena berat dengan dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah asap, percikan, bahkan api neraka menyakiti ruas-ruas kulit kami, dan kami tidak akan tahan terhadap siksaannya ya Allah. Karena sungguh tidak ada balasan dari dosa kecuali azab darimu ya Allah. Jangan biarkan ya Allah di akhirat kelak ketika teman-teman kami, saudara kami, pasangan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kenal bersuka cita di dalam surgamu, mendapatkan puncaknya nikmat surga, memandang wajahmu, sedangkan kami terhalang dari semua itu oleh dosa-dosa ya Allah. Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanmu ketika Engkau menghisap kami. Engkau bertanya tentang dosa kami satu persatu. Bagaimana kami akan menjawabnya di hadapanmu ya Allah?
Jika Engkau bertanya satu demi satu dosa-dosa yang pernah kami kerjakan, yang kami pikir Engkau tidak tahu karena kami melakukannya diam-diam, padahal tidak ada yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Engkau Maha mengetahui lagi Maha menyaksikan. Bagaimana kami akan menahan rasa malu di hadapan-Mu seandainya Engkau bertanya tentang aib dan rahasia-rahasia dosa yang kami sembunyikan, ya Allah. Kami tidak akan mampu, ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu yang Engkau berikan di bulan Ramadan, dengan rahmat yang Engkau limpahkan di bulan Ramadan, dengan janji-janji maha benar yang Engkau telah tuliskan untuk kami di bulan Ramadan, bahwa siapapun yang beribadah di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang harinya, mendirikan sholat di malam harinya, Engkau akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka ampunkan dosa-dosa kami malam ini, ya Allah. Walaupun ibadah kami belum sempurna, walaupun puasa kami belum sempurna, walaupun sholat malam kami belum baik, tidak selalu khusyuk, tapi kami sedang belajar, ya Allah. Maafkan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Jangan biarkan satu pun tersisa yang akan menyandung kaki kami di padang mahsyar, yang akan menggelincirkan langkah-langkah kami ketika melintasi sirat. Ampunkan, ya Allah, dosa-dosa kami. Teman-teman sekalian, dulu kita berbuat dosa siang dan malam, kita tidak pernah merasa capek. Kita berbuat dosa-dosa besar, kita tidak pernah kehilangan akal. Kita berbuat dosa-dosa besar, kita tidak pernah mengeluh, penuh semangat melakukan dosa. Maka ayo kita tebus. Kita tebus dosa-dosa kita di masa lalu dengan lebih semangat meminta ampun kepada Allah. Jangan mengeluh, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu tidak pernah mengeluh berbuat dosa, maka sekarang jangan mengeluh untuk meminta ampun kepada Allah. Sungguh, seandainya kita meminta ampun kepada Allah dengan jujur, dengan penuh penyesalan di dalam hati kita, kita ingat setiap satu demi satu dosa yang kita kerjakan dalam setiap senandung istighfar kita. Allah berjanji, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang dosanya tidak terhitung, wahai hamba-hambaku yang dosanya dia lakukan siang dan malam bertahun-tahun lamanya, ya ibadi. Allah memanggil kita, teman-teman. Ya ibadi, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, jawablah panggilan Allah. Labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Allah memanggil kita, teman-teman. Allah memanggil kita di dalam Al-Quran. Allah memanggil kita sebagai hamba-hambanya yang banyak dosa. Allah tidak memanggil kita ya muznib, wahai para pendosa, ya asi, wahai yang ahli maksiat, ya fajir, wahai orang yang durhaka. Allah tidak memanggil kita dengan titel-titel dosa kita. Allah tidak memanggil kita dengan gelar-gelar maksiat kita. Walaupun dosa kita banyak, Allah masih memanggil kita dengan panggilan lembut. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi.
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Teman-teman sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang pura-pura tuli ketika dipanggil oleh Allah. Allah yang kasih sayangnya melampaui segala sesuatu memanggil kita. Kita yang butuh Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Allah datang ke langit dunia di malam-malam Ramadan. Allah turun memanggil kita. Hal min taib, adakah di antara hamba-hambaku yang punya banyak dosa dan ingin bertaubat? Hal min dhi hajah, adakah di antara hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah yang memanggil kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tuli. Allah memanggil kita, ya ibadi. Maka marilah kita sama-sama menjawab. Sama-sama kita menjawab panggilan Allah dengan kalimat Labbaik Rabbi, Labbaik Rabbi, Labbaik Rabbi, Labbaik, Labbaik, Labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Ghaffar. Aku penuhi panggilanmu ya Tawwab. Labbaika ya Allah. Mari sama-sama teman-teman kita penuhi panggilan Allah dengan labbaika ya Rabbi. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, kullukum takhta'un wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, sesungguhnya aku Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Mari kita jawab panggilan Allah bersama-sama dengan suara yang penuh semangat dan penuh pengharapan. Labbaik Rabbi, Labbaik Rabbi, Labbaik Rabbi, Labbaik, 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 Labbaik ya Ghaffar, Labbaik ya Ghaffar, Labbaik ya Ghaffar, Labbaik, 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 Labbaik ya Tawwab, Labbaik ya Tawwab, Labbaik ya Tawwab, Labbaik, 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 Labbaik ya Allah, Labbaik ya Allah, Labbaik ya Allah, Labbaik, 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 Labbaik ya Rahman,
labbaik ya Rahman, labbaik, 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 labbaik ya Rahim, labbaik ya Rahim, labbaik ya Rahim, labbaik, 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 labbaik ya Ghafur, labbaik ya Ghafur, labbaik ya Ghafur, labbaik, 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 labbaik ya Hakim, labbaik ya Hakim, labbaik ya Hakim, labbaik, 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 labbaik ya Alim, labbaik ya Alim, labbaik ya Alim, labbaik, labbaik, labbaik. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Rahman, kami penuhi panggilan-Mu ya Ghaffar. Labbaik, labbaik, labbaik. Allah meminta kita untuk bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Jawablah teman-teman. Labbaik ya Rabbi, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ila Allah. Allah memanggil kita karena Allah tahu kita banyak dosa dan Allah tidak tega untuk menyakiti kita. Allah tidak ingin menzolimi kita. Allah tidak ingin menyiksa kita. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam nerakanya. Ketika kita banyak dosa, Allah kasihan kepada kita sehingga Allah memanggil kita, ya ibadi. Ketika kita banyak dosa, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menawarkan kepada kita ampunan dosa. Allah menawarkan kepada kita agar terbebas dari api neraka. Allah berfirman, tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, wahai hamba-hambaku yang ingin kembali, wahai hamba-hambaku yang sedang susah, wahai hamba-hambaku yang merasa menyesal, wahai hamba-hambaku yang ingin berhijrah, wahai hamba-hambaku yang ingin memperbaiki diri, wahai hamba-hambaku yang ingin aku sayangi. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Labbaik ya Tawwab, labbaik
لبيك يا تواب لبيك يا تواب لبيك لبيك لبيك. Marilah kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah ya Rahman, astaghfirullah ya Rahim, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nanti ketika kita akan kembali kepada Allah, saat malaikat maut datang menjemput kita, dan sesungguhnya itu pasti terjadi, karena kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup di muka bumi pasti akan merasakan kematian. Walaupun dia orang yang sombong, walaupun dia orang yang durhaka, walaupun dia seorang penguasa, walaupun dia orang yang bengis, walaupun dia orang yang perkasa, walaupun dia memiliki dunia dan seisinya. Fir'aun didatangi oleh kematian, Haman didatangi oleh kematian, Qarun didatangi oleh kematian, Namrud didatangi oleh kematian. Orang-orang dari suku Aus dan orang-orang dari suku-suku yang terdahulu, Ad dan Tsamud, didatangi oleh kematian. Seberapapun mereka sombong dan congkak di muka bumi, atau bahkan seberapapun mereka soleh, seberapapun mereka taat kepada Allah, seberapapun mereka bertakwa dan beriman, mereka pun akan merasakan kematian. Rasulullah SAW, manusia paling sempurna, kekasih Allah. Allah mencintainya dan menjadikan namanya bersandingan dengan nama Allah, pun merasakan kematian. Nabi Ibrahim merasakan kematian. Para anbiya dan solehin semua merasakan kematian. Bagaimana mungkin kita tidak, teman-teman? Orang-orang sebelum kita yang solih, yang durhaka, semuanya merasakan kematian. Bagaimana mungkin kita tidak? Semua kita pasti akan mendapatkan giliran. Hari ini, tahun ini, atau beberapa tahun lagi. Tapi yang pasti, hari itu akan tiba. Ketika malaikat maut datang menjemput kita, kita tidak akan punya waktu satu detik pun untuk menundanya. Yang belum sempat bertemu dengan keluarganya tidak akan bertemu lagi. Yang belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tuanya tidak akan sempat lagi meminta maaf. Yang belum sempat untuk datang bersimpuh di depan kaki ibundanya tidak akan bisa melakukannya lagi. Yang ingin mengecup kening anak-anaknya yang dia cintai sudah tidak akan mampu melakukannya lagi. Yang ingin meminta maaf kepada istri yang pernah dia zalimi, suami yang pernah dia durhakai, tidak akan punya lagi kesempatan. Ketika malaikat mau datang, dia hanya bisa terdiam. Hatinya penuh dengan rasa gelisah, khawatir, bingung, takut, dan menyesal terhadap kehidupannya yang sia-sia. Malaikat akan berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, telah datang kepadamu kebenaran yang dijanjikan Allah. Inilah hari kamu akan kembali kepada Allah. Inilah hari kamu akan kembali ke hadirat Allah. Kamu siap ataupun tidak?"
Aku telah diperintahkan dan aku tidak suka untuk mengingkari perintah Allah. Kita tidak akan bisa meminta kepada malaikat maut, wahai malaikat, berikan saya kesempatan 1 hari lagi untuk bertaubat, berikan kesempatan saya untuk sholat, berikan kesempatan saya untuk sholawat, berikan kesempatan saya untuk memperbaiki diri, meninggalkan maksiat, berikan saya 1 hari saja, wahai malaikat. Malaikat tidak diciptakan untuk mengingkari perintah Allah. Bagaimanapun kita memelas di depan malaikat, malaikat tidak akan kasihan kepada kita. Bagaimanapun kita menawarkan apa saja kepada malaikat, wahai malaikat, ambillah dunia dan seisinya asal kau berikan kepada saya nyawa sehari saja. Dunia dan seisinya tidak berharga di depan malaikat. Wahai malaikat, saya belum sempat bertemu dengan anak saya yang masih kecil. Saya belum sempat mendidik mereka menjadi anak yang solih. Wahai malaikat, saya menyesal pernah durhaka kepada suami saya. Wahai malaikat, saya pernah memukul istri saya dan belum sempat meminta maaf. Beri saya kesempatan untuk bertemu keluarga saya. Jangan cabut nyawa saya di perjalanan. Izinkan saya sampai ke rumah walaupun sesaat saja. Malaikat tidak akan mendengar permintaan kita. Karena ketika datang waktunya, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, tidak akan didahulukan walaupun sejenak dan tidak akan ditunda. Saat itu teman-teman sekalian, kita hanya bisa diam, kita hanya bisa pasrah. Seandainya keluarga kita ada di sekeliling kita, mereka pun hanya bisa menatap kita dengan kasihan, melihat betapa nafas kita terengah-engah, merasakan sakitnya sakaratul maut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong kita. Ibu, ayah, saudara, pasangan, anak, tak seorang pun bisa menolong kita pada hari itu. Semuanya hanya menatap kita dengan kasihan. Dan kita pun menatap mereka untuk terakhir kalinya. Dicabutlah nyawa dari ujung kaki kita. Dicabutlah nyawa sampai ke lutut kita. Rasa dingin menjalar dari ujung jari kita sampai ke lutut, disertai rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan. Lalu menyesak sampai ke dada kita, seolah-olah kita berada di sebuah lubang yang sangat kecil, yang bahkan lebih kecil daripada lubang jarum, sehingga kita tidak punya ruang untuk bernafas. Tiba-tiba kita menjadi tersesak. Semua mata memandang kita hanya dengan kasih sayang, tapi tidak mampu menolong kita. Tiba-tiba kita tidak bisa bersuara. Tiba-tiba merasa haus, seolah-olah seandainya air lautan diberikan untuk kita minum sampai habis, bahkan tidak bisa mengobati rasa haus yang luar biasa. Saat itulah kita akan bisa melihat semua dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Terlintas semua perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita kerjakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Semuanya tampil di depan mata kita, seolah-olah semuanya menjadi ancaman bagi kita. Ya Allah, saya ingin bertaubat, tapi kata malaikat sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan bagi kamu untuk bertaubat. Dicabutlah nyawa sampai ke ujung ubun-ubun kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya menjadi gelap. Kita sudah meninggalkan dunia. Sekarang perjalanan abadi, dan kita sendiri. Sudah tidak ada siapapun yang bisa mendampingi, tidak seorang pun yang bisa menolong kita. Tangisan anak-anak kita, keluarga kita sama sekali tidak bisa menolong kita. Sekarang kita sendiri melakukan perjalanan yang sangat panjang, dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam rasa yang tidak jelas karena dosa-dosa yang teramat banyak. Satu-satunya penolong kita pada saat itu hanyalah amal soleh kita.
Satu-satunya penolong kita saat itu hanyalah zikir-zikir yang kita bacakan. Yang dulu ketika di dunia kita bermalas-malasan, kita tidak membasahi lisan kita dengan nama Allah, tetapi dia selalu basah dengan nama-nama makhluk, basah dengan angka-angka dunia, tapi dia tidak pernah basah dari nama-nama Allah. Padahal kelak hanya dia yang bisa menolong kita. Marilah terakhir kalinya sebelum kita salat witir, kita basahi lisan kita dengan zikir la ilaha illallah bersama-sama. Zikir yang pasti akan nanti menolong kita di padang mahsyar, yang pasti akan menolong kita di akhirat. Hari ini kita meremehkannya, tapi suatu saat kita akan meminta, ya Allah, berikan saya kesempatan satu hari untuk hidup, dan saya akan habiskan usia saya dengan zikir nama-nama sebelum waktunya terlambat. Marilah kita menyebut nama Allah, teman-teman, dengan hati yang ikhlas, berharap nama-nama itu yang akan menolong kita ketika sakaratul maut kelak. La ilaha illallah, 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 la ilaha
لا إله إلا الله 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Agi, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut. Daerah Jawa Barat namanya Batu Karas. Spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya gak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi gak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil gak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam.
Tiba-tiba Agi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih, ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba, cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini Teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanan tujawid qiraat kata Teh Hanin tadi, kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi zuhur saya ngimamin di masjid, cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya, kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzammil. Oh ya Muzammil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman DKM, maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya, kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah, Hanan yang mana nih, kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki, langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata Kintar dulu, saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong, kata dia,
Ustadz tahu nggak, sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Attaqi, saya pengen ketemu beliau tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek. Coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah. Terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang. Oh mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya, coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya, gak tau jenggotan gini. Udah gitu, oh gimana coba dengerin, nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Nah Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung, dan dia datang ke hari Rabu taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB Trans Studio, ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal ya Allah,
saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur tiba-tiba lewat Alphard berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah. Dan itulah obat untuk segala kegalauan.